Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firastori Yusuf Nurwanto dengan NPM 1857051005 dari kelas A akan mempresentasikan tentang recurrence atau fungsi rekursif. Penemu fungsi rekursif untuk informasi saja adalah Rosa Peter yang lahir di Hungaria Februari tanggal 17 tahun 1905. Kemudian ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Maka dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Dan proses ini dinamakan dengan proses rekursif. Yang mana kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara rekursif. Jadi fungsinya ini semacam memanggil dirinya sendiri untuk kemudian dihitung dan kemudian mendefinisikan objek yang baru dengan menggunakan dirinya sendiri. Langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif yaitu pertama ada langkah basis, yaitu spesifikasi anggota awal, kemudian ke langkah rekursif, yaitu berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif yaitu berikan definisi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N dengan R anggota dik N, R tidak sama 0, dan N adalah bilangan bulat positif. Solusinya definisikan A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, dan kemudian A N plus 1 sama dengan R dikali A N untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif yaitu langkah basis yang akan kita lakukan pertamanya, dan kemudian ke langkah rekursif. Contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif, misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 adalah anggota S, dan kemudian X plus Y adalah anggota S jika X anggota S dan Y adalah anggota dari S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Dan buktinya misalkan A himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S, maka harus ditunjukkan A adalah bagian dari S dan S adalah bagian dari A. Bagian 1 akan dibuktikan A bagian dari S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 adalah ada di S yang menggunakan induksi matematika. Misalkan Pn adalah proposisi 3N adalah anggota S. Nah, di langkah basisnya itu kita masukkan P N-nya sama dengan 1, maka P1 benar karena 3 adalah anggota S. Maka di langkah induktifnya asumsikan PK benar, yaitu 3 dikali K adalah tetap anggota S, maka akan ditunjukkan P K plus 1 juga benar, yaitu 3 dalam kurung K plus 1 adalah anggota dari S. Ini sesuai dengan fungsi induksi matematikanya. Karena 3K anggota dari S dan 3 adalah anggota dari S juga, berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3 dikali K plus 1, itu juga dari S. Maka konklusi yang kita dapat adalah setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S, dan kesimpulannya dari bagian 1 adalah A bagian dari S. Baik, kemudian di bagian kedua akan ditunjukkan S bagian dari A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Kemudian langsung maju ke langkah basis, akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A, karena 3 habis dibagi 3, maka 3 adalah anggota dari A. Dan kemudian ke langkah rekursif, akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota dari A, yaitu X plus Y adalah anggota dari A jika X, Y adalah anggota dari S yang diasumsikan anggota dari A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3 adalah X dan 3 adalah Y, maka akibatnya 3 adalah X plus Y. Kesimpulan dari bagian 2 adalah S bagian dari A. Jadi secara keseluruhan berlaku
A sama dengan S. Karena pun juga di situ dibuktikan bahwa A bagian dari S. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Yang pertama itu langkah basisnya adalah tentukan nilai fungsi pada saat 0, dan kemudian langkah rekursifnya adalah berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti itu disebut rekursif atau definisi induktif. Contoh yang didefinisikan secara rekursif misalnya f0 adalah 3, kemudian fn plus 1 sama dengan 2fn plus 3. Maka misalnya f0 adalah 3, maka di sininya f1 sama dengan 2 dikali f0, karena n-nya adalah 0, maka di sini 0 tambah 1 adalah 1. Kemudian plus 3 sama dengan 2 dikali f0. F0 di sini pertama adalah 3, 2 dikali 3 ditambah 3 lagi sama dengan 9. Maka F1 adalah 9, dan kemudian F2 itu adalah 2 dikali F1 plus 3, di mana F1 kita ketahui adalah 9, dan kemudian 2 dikali 9 adalah 18 ditambah 3 yaitu 21, dan seterusnya. Kemudian bilangan Fibonacci itu adalah misalnya F0, sudah pasti ya, F0 adalah 0 dan F1 adalah 1. Dan kemudian rumusnya adalah Fn sama dengan Fn min 1 ditambah sama Fn min 2 untuk n sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi tidak berlaku untuk n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Maka ketika F dengan n 0 adalah 0, F1 adalah 1, maka F2 adalah F1 ditambah F0, yaitu 1 tambah 0 sama dengan 1, dan kemudian F3 adalah F2 ditambah F1, yaitu 1 ditambah 1 adalah 2, dan kemudian seterusnya. Yang penting di Fibonacci ini adalah misalnya di sini ada F6, berarti di sini kita menambahkan F5 dengan F4, yaitu angka sebelumnya ditambah dengan angka sebelum dari sebelumnya dan sebelum dari sebelumnya. Misalnya di sini ada pertumbuhan populasi kelinci, yaitu sepasang kelinci ditaruh di sebuah pulau, dan pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi recurrence dari jumlah pasangan setelah n bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Misalkan tidak ada kelinci yang mati, maka kita bisa mendefinisikan populasi kelinci ini dengan Fibonacci tadi. Maka ketika bulannya 0 atau n-nya 0, maka masih ada satu pasang. Bulan 1, ketika n-nya 1 masih ada satu pasang. Nah, ketika bulan kedua mereka mulai berkembang biak, dan kemudian ketika n sama dengan 2, maka di sini 1 ditambah satu pasang, maka hasilnya ada 2 pasang di bulan kedua. Dan di bulan ketiga kita tambahkan 1 ditambah satu pasang, 2 ditambah satu pasang, maka di sini hasilnya akan ada 3. Dan kemudian di bulan keempat kita akan menambahkan 3 ditambah 2 pasang, maka di bulan keempat hasilnya ada 5 pasang. Dan bulan n sama dengan bulan n-1 plus bulan n-2 pasang. Itu adalah rumusnya. Solusinya, misalkan Fn sama dengan jumlah pasangan kelinci setelah n bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Kita tidak bisa menganggap ini 0 karena memang kelincinya sudah ada dari awalnya. Untuk mencari Fn, maka tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya, Fn1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn-2. Maka kita dapatkan rumus dasarnya sebagai ini. Dan ini juga solusi yang lain seperti ini yang disebut dengan golden ratio. Kemudian ini ada sepotong codingan untuk komputasi rekursif. Ini sebenarnya dasarnya sama saja ya. Jika n kurang dari sama dengan 1, maka return n. Tetapi jika selainnya, yaitu n sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, maka return dia merekursif
fungsi ini sendiri dengan n kurang 1 plus n dikurang 2 gitu. Sebenarnya dasarnya sama saja, cuma ini memang merekursifkan fungsi dari recfib ini sendiri. Kemudian di sini ada komputasi iteratif, yaitu sebenarnya sama saja ya. Jadi ini dipakaikan array dan kemudian dipakaikan perulangan, maka tidak ada yang namanya rekursif atau memanggil fungsi sendiri dari codingan ini. Maka semuanya dilakukan oleh perulangan. Sebenarnya fungsinya sama saja, dia akan i kurang 1 plus i kurang 2 sama dengan fi, tetapi ini diulang bukan menggunakan rekursif dengan syarat tn sama dengan big O n. Relasi rekursif atau recurrence. Relasi recurrence untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam satu atau lebih bentuk A0, A1, sampai AN kurang 1 untuk semua N dengan N lebih dari sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi recurrence ini bila AN memenuhi relasi recurrence. Penyelesaiannya pertama dengan metode substitusi, kedua dengan pohon rekursif atau metode master. Substitusi itu dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Dan kemudian dengan pohon rekursif, dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Atau yang terakhir metode master, digunakan untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan A dikali Tn per B ditambah Fn. Metode substitusi diketahui misalnya T1 sama dengan 1, dan kemudian Tn sama dengan T dalam kurung N per 2 ditambah akar N, dan buktikan bahwa Tn adalah big O dalam kurung akar N. Maka kita ketahui rumus ini dan buat tebakan Tn sama dengan O akar N, berarti Tn kurang dari C akar N berdasarkan rumus ini. Buktikan dengan induksi matematika. Basis induksi misalnya N sama dengan 1, C sama dengan 4. Maka di sini ketika N-nya 1, di sini 1 juga, sesuai dengan tadi. Hanya saja. Kemudian dengan syarat C lebih dari 0. Langkah induksinya adalah seperti ini. Kemudian C per akar 2 plus 1 kurang dari C. Maka untuk C sama dengan 4, itu benar. Kemudian kita selesaikan dengan Tn sama dengan 2T dalam kurung N per 2 plus N. Misalnya dengan tebakan O sama dengan N logaritma N. Di sini kita dapat bahwa ternyata di sini Tn kurang dari 2 dalam kurung C N per 2 log N per 2 plus N, karena di sini sama dengan Tn kurang dari big O nya sendiri. Dan kemudian kita dapatkan bahwa yang berlaku untuk C lebih dari 1. Kemudian ada metode iterasi atau rekursif. Dia ini tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Kemudian teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah itu dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contoh, tentukan Tn bila 1 sama dengan 1, kemudian Tn min 1, 1n. Nah, bila dalam bentuk rekursif, itu diuraikan seperti ini. Nah, ketika diuraikan, maka kita dapatkan N plus 3 dalam kurung N per 4 plus 3T N per 4 per 4 lagi. Dan kemudian maka kita akan mendapatkan suku ke I berbentuk 3 pangkat I dikali N per 4 pangkat I. Oleh karena N berkurang sebesar 4 pada setiap iterasi, maka proses berlangsung sampai logaritma basis 4 N langkah. Kemudian di sini kasusnya ada Menara Hanoi. Ia merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Perancis. Yang di sini contohnya ya, terdapat 3 tiang untuk meletakkan sejumlah disk yang berukuran berbeda.
dengan aturan yang pertama diisi dengan disk yang terbesar yang paling bawah. Aturannya adalah satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Jadi disk yang terbesar itu harus selalu ada di bawah. Nah, tujuannya adalah memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar yang harus berada di urutan paling bawah. Misalkan ada fungsi Hn, yaitu banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan n disk ke dalam masalah menara Hanoi. Kita mulai dengan n disk pada tiang 1. Kita dapat memindahkan n kurang 1 disk paling atas dengan mengikuti aturan ke tiang 3 dalam Hn-1 langkah. Kemudian dengan menggunakan satu langkah kita bisa memindahkan disk terbesar ke tiang 2. Selanjutnya, pindahkan n-1 disk dari tiang 3 ke tiang 2 dengan mengikuti aturan dalam Hn-1 langkah. Dengan demikian, kita telah memanjangkan puzzle dengan banyak langkah, yaitu dengan rumus dasarnya Hn sama dengan 2 dikali Hn-1 plus 1 dan H1 sama dengan 1. Untuk mencari solusinya, dilakukan proses iteratif seperti ini, dan kita akan mendapatkan sebuah deret geometri, yaitu 2 pangkat n-1 ditambah 2 pangkat n-2, 2 pangkat n-3 sampai 2 tambah 1, yang kemudian secara bisa disimpulkan bahwa rumus akhirnya adalah 2n-1. Maka untuk memindahkan 64 disk misalnya diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64, di mana n yang adalah 64, yaitu disknya dikurang 1 sama dengan 18 sekian. Oke. Contoh, misalnya di Tn sama dengan A dikali Tn per 4 plus N, maka ketika A nya 3, itu 3 dikali Tn per 4 ini itu akan menghasilkan N, kemudian 3 per 4 N, 3 per 4 pangkat 2 N, dan seterusnya. Kemudian di sininya ada A sama dengan 4 seperti ini, dan seterusnya A5 N, 5 per 4 N, 5 per 4 pangkat 2 N, dan seterusnya. Bisa dilihat bahwa misalnya A di sini ada 3, maka sesuai dengan proses metode rekursif ini, maka dia akan menghasilkan 3 cabang, dan kemudian akan menghasilkan 3 cabang lagi di anak-anaknya, dan kemudian akan mengikuti terus, pasti akan membentuk 3 cabang di setiap node-nya. Dan kemudian berlaku dengan hal yang sama dengan A sama dengan 4 dan A sama dengan 5. Maka bisa disimpulkan bahwa semakin banyak nilai A-nya ini akan memengaruhi suatu cabang yang akan dipecah dan menghasilkan lift yang semakin banyak tergantung dari A-nya. Dan kemudian di sini ada metode master. Di sini dia menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn AT N per B plus Fn dengan syarat A lebih dari sama dengan 1 dan B lebih dari sama dengan 1 adalah konstanta, dan kemudian Fn adalah fungsi yang asimptotik secara positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Dengan rumus seperti ini, maka jika Fn sama dengan O n log B pangkat A min maka Tn sama dengan O n log BA, dan jika seterusnya seperti ini, maka akan menghasilkan suatu rumus yang berbeda. Dan kemudian gunakan master untuk menentukan Tn sama dengan O jika Tn sama dengan 7 dikali T N per 2 plus N kuadrat. Maka solusinya A sama dengan 7, B sama dengan 2, dan kemudian Fn sama dengan N kuadrat. Maka N log basis 2, 7. Bisa dicukupkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.